selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhrian SSDP MSI selaku penguji, serta yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach. Dan selamat datang Pak Hilmi SPD MPD yang saya hormati, yang hari ini mendampingi Pak Christian Daud sebagai mentor. Baik, Pak Christian Daud, sudah siap ya? Ya, sudah Pak. Ya. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu Pak Bahrun kami persilahkan. Baik, makasih banyak. Yang saya hormati Pak Afgan SPSI, MPSI selaku host yang memfasilitasi kita dalam seminar ini. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Pak Helmin SPD MPD selaku mentor. Pak Christian Daud yang sama kita banggakan. Untuk paparan ini tekniknya Pak Christian, yang pertama Anda yang dipaparkan itu catatan penguji di seminar awal atau rancangan. Kemudian lanjut pada realisasi atau hasil pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Teknik penyajiannya cukup kegiatannya dengan outputnya, tidak usah diulas nilai-nilai dasarnya. Karena itu yang mengulur-ngulur waktu ya. Baik, selanjutnya untuk itu saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rian selaku penguji seminar aktualisasi pagi ini. Yang saya hormati Bapak Hilmi SPD MPD selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Bahrun selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Afgan selaku host untuk ujian seminar hari ini. Saya mohon izin share screen Pak ya. Ya, sudah terlihat Pak? Ya, lanjut. Ya. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan diri kembali Pak. Ya, jadi perkenalkan Pak, nama saya Christian Daud Otimena. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Palu Pak. Adapun judul laporan aktualisasi yang saya angkat adalah mengenai peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak melalui video edukasi dan seminar di lingkungan SMP Negeri 9 Palu Pak. Ya, adapun catatan penguji yang saya dapatkan ketika seminar rancangan aktualisasi adalah yang pertama adalah halaman Romawi yang tidak ada Pak. Jadi kalau dilihat dari laporannya nanti, halaman Romawi sudah ada Pak, dari halaman persetujuan sampai daftar lampiran Pak. Juga ada perbaikan pengetikan di halaman 25, di situ juga sudah saya perbaiki Pak. Dan ada juga perbaikan untuk narasi keterkaitan isu dengan agenda 3 Pak. Itu bisa dilihat di halaman 41 sampai halaman 42 Pak untuk perbaikannya. Terus ada juga tambahan untuk nilai anti korupsi Pak di tabel rancangan aktualisasi saya Pak, dengan tambahan kolom kontribusi terhadap visi dan misi Pak. Di situ bisa dilihat di tabel rancangan aktualisasi pada halaman 44 sampai halaman 58 Pak. Dan terakhir adalah perbaikan jadwal atau tabel jadwal aktualisasinya Pak. Itu bisa dilihat pada halaman 61. Yaitu beberapa catatan penguji yang saya dapat pada seminar rancangan aktualisasi yang sudah lewat Pak. Kita masuk pada kegiatan Pak. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan diawali dengan melakukan persiapan kegiatan bersama pihak terkait Pak. Outputnya sendiri itu adalah saya mendapatkan arahan dan persetujuan dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan Pak. Dan juga dengan adanya diskusi dengan guru-guru, saya mendapatkan masukan juga Pak, masukan dan saran mengenai kegiatan saya Pak. Itu untuk kegiatan 1. Selanjutnya kegiatan yang kedua adalah membuat video edukasi peran orang tua dalam pendidikan anak Pak. Ya, adapun video ini saya buat sendiri Pak. Saya buat sendiri dan saya upload melalui media sosial Pak, supaya dapat diakses oleh semua orang tua siswa Pak. Adapun outputnya adalah video edukasi mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak yang dapat dilihat oleh orang tua siswa Pak.
Itu kegiatan yang kedua. Kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan seminar, Pak. Adapun pelaksanaan seminar ini, Pak, saya lakukan secara online. Yang tadinya dilakukan secara tatap muka, tapi karena ada PPKM, Pak, saya melakukannya secara online, Pak. Seminar ini bekerja sama dengan salah satu lembaga pemerhati pendidikan di Kota Palu, Pak, yaitu lembaga Wahana Visi Indonesia, Pak. Saya bekerja sama dengan lembaga tersebut, Pak, untuk melaksanakan seminar ini, Pak. Outputnya sendiri adalah pelaksanaan seminar bersama dengan orang tua siswa, Pak. Selanjutnya, Pak, setelah melaksanakan seminar dan membagikan video edukasi kepada orang tua siswa, saya melaksanakan survei, Pak, untuk mengetahui sejauh mana orang tua sudah memahami terkait perannya di dalam dunia pendidikan, Pak. Ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah saya lakukan, Pak. Ya, jadi untuk outputnya sendiri nanti, Pak, akan ada jawaban survei dari orang-orang tua siswa yang dapat saya jadikan acuan di dalam pembuatan laporan evaluasi, Pak. Itu kegiatan keempat. Kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi kegiatan, Pak. Ya, jadi setelah adanya survei tersebut akan saya rangkum, kemudian saya konsultasikan kembali, dan terakhir adalah membuat laporan evaluasi kegiatan, Pak. Yang terakhir, Pak, ini adalah beberapa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pembuatan video edukasi kembali terkait penguatan peran orang tua dalam membimbing anak menghadapi era digital, Pak, yang penuh tantangan pastinya. Yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan seminar kembali terkait peran orang tua dalam pendidikan di era digital, Pak, yang juga kembali akan dilakukan kerjasama bersama lembaga pemerhati pendidikan Wahana Visi Indonesia, Pak. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama yang berkelanjutan dengan lembaga Wahana Visi Indonesia juga, Pak. Ya, itu beberapa tindak lanjut yang akan saya lakukan, Pak. Ya, mungkin cukup sekian, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Bahru. Baik, makasih banyak Pak Christian, Pak Hilmi SPD, MPD selaku mentor yang saya hormati. Kita sudah simak bersama paparan hasil aktualisasi yang dilaksanakan selama 30 hari oleh Pak Christian di SMP Negeri 9 Palu. Hari ini kami sangat membutuhkan semacam kesaksian atau testimoni dari Pak Mentor, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Pak Christian kaitannya peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya dari Paskol SMP Negeri 9 Palu, Hilmi SPD MPD. Pertama-tama yang saya hormati dulu Pak Bahru sendiri selaku apa tadi coachnya. Kemudian yang saya hormati Pak Rian ini ya dari BPSDM, kemudian yang saya hormati juga host yang melaksanakan kegiatan ini dan teristimewa Pak Christian Daud yang telah melaksanakan ujian. Terkait dengan tugas yang dilaksanakan oleh teman saya Pak Christian Daud, menurut hemat saya bahwa beliau sudah mengupayakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada membangun komunikasi positif terhadap orang tua terkait dengan bagaimana keikutsertaan mereka, partisipasi mereka, peran mereka, orang tua dalam hal ini untuk memiliki rasa yang mendalam, yang sangat kuat untuk bisa berpartisipasi dalam pendidikan anak. Nah, ini sangat krusial karena sangat disadari bahwa suksesnya pendidikan itu harus ditopang oleh 3 hal yang sangat penting, yaitu pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Nah, yang menjadi polemik dan selamanya ini yang biasa saya rasakan ketika kita menjalani proses pendidikan itu sampai saat ini
banyak isu pendidikan, program pendidikan tidak sampai ke orang tua. Nah, itu yang tidak sampai ke orang tua. Maka ini apa yang sampai yang dilakukan oleh Pak Daud ini itu semuanya gagasan yang sangat luar biasa, mencoba mengkomunikasikan melalui kegiatan media sosial dan daring untuk mengingatkan kembali. Ya, mungkin orang tua sudah alpa, sudah lupa bahwa mereka punya sangat peran penting dalam mendukung kegiatan belajar siswa atau anak. Saya mengamati dari apa yang saya rasakan selama hampir kurang lebih 5 tahun di sini, indikatornya ketika saya mengundang rapat biasanya dengan orang tua itu persentase kehadiran itu cuma 30%. Nah, ini sangat kurang sekali, sehingga pada akhirnya apa yang kita program, apa yang ingin dilakukan itu tidak nyampe. Susah aktualisasinya susah. Nah, jadi ini terobosan yang dilakukan Pak Christian Daud ini saya sangat mendukung, dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan, dan event ini bukan cuma untuk sekedar saya kasih tahu Pak Daud, bukan sekedar untuk dalam rangka pemenuhan tugas karena dia mengikuti kegiatan apa yang disebut dengan prajabatan, tapi saya berharap ini akan terus dilakukan semua teman saya, termasuk juga saya, terus melakukan komunikasi positif dengan masyarakat, dengan orang tua, sehingga apa yang menjadi program pemerintah, program sekolah itu sangat didukung oleh kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, jadi tidak membiarkan anaknya, yang penting sudah sekolah, sudah tugas sekolah, sekarang sudah tidak, apalagi efek juga yang tidak bagus di sana ketika sekarang ada sekolah gratis. Nah, itu ada efek juga, rupanya ada efek. Karena orang tua sudah penting sudah ke sekolah. Tidak lagi. Kalau dulu ketika masih ada, misalnya ada pembayaran dari orang tua, dia merasa terbebani. Ketika anaknya melanggar, ketika ini dia, saya setengah mati mencari hidup dan seterusnya untuk biaya sekolah kamu, jangan main-main. Nah, tapi sekarang karena ada yang digratiskan, dia pikir sudah selesai. Untuk urusan masing-masing sekolah belajarnya, soal efek segala macam terjadi di sekolah itu sudah urusan sekolah. Nah, ini ada yang mungkin kita tidak bisa tangkap dari atau kebijakan yang ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itulah secara finansial mungkin secara positif, tapi ada juga hal-hal negatif akibat daripada kebijakan itu. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Daud ini, saya melihat persentase peran orang tua yang ikut di kegiatan ini sangat positif. Mungkin saya cuma belum bisa melihat hasil akhir survei itu berapa, misalnya dari hasil survei itu yang tingkat partisipasinya, yang mengomentari, yang memberikan saran, sugesti atau apapun itu dengan apa yang dilakukan oleh teman saya. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa program yang disampaikan Pak Daud ini tidak terhenti sekedar untuk pemenuhan tugas karena kegiatan ikut ini program prajabatannya, ya, tapi harus berkelanjutan. Dan ini kita sudah sebenarnya kalau tidak ada COVID ini, kita sudah mau merencanakan tatap muka langsung ke orang tua, mensosialisasikan program sekolah, dan sekaligus boleh dikata sedikit memacu memberikan penguatan lah kepada orang tua bahwa sangat penting orang tua untuk mendukung program-program sekolah, sehingga pada akhirnya apa yang kita ingin lakukan direspon positif. Tapi kalau tidak nyampe informasi ke orang tua, apalagi sama sekali tidak mengerti, atau dengan kata lain pembiaran lah dengan anaknya sendiri, maka pada akhirnya apa yang menjadi program sekolah, program pendidikan di sekolah, program pemerintah pada akhirnya itu berjalan stagnan saja. Itu. Jadi saya berharap pertama Pak Daud terus berkomitmen untuk melaksanakan program ini secara berkelanjutan, secara simultan. Kemudian yang kedua bisa memberikan pengaruh positif terhadap teman yang lain untuk bisa saling bahu-membahu menyampaikan ini ke orang tua melalui mungkin perwalian kelas lah,
mungkin ada bagian humasnya juga menyampaikan supaya secara menyeluruh informasi yang disampaikan atau yang digagas oleh Pak Daud ini bisa secara umum disampaikan oleh teman-teman yang lain dan berkelanjutan. Saya kira itu saja informasi dari saya yang jelas. Saya salut, respect sekali dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Pak Daudnya sukses dan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Mentor atas kesaksian yang ada, sekaligus harapan-harapan ke depan. Pak Christian ini SMP 9 ini yang mana? Di Kampulere? Yang di Zebra, Pak. Oh, di Zebra. Oh iya, SMP 10 Kampulere ya. Iya. 10 kalau tidak salah ingat. Baik, selanjutnya kepada Pak Kabit selaku penguji dengan hormat silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andos Haji Bahrun MSI. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Hilmi SPD MPD yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di seminar aktualisasi ini. Senang sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mentor, Pak Hilmi dalam pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Christian, bahwa Pak Christian sudah melakukan dengan baik kegiatannya, kemudian mengupayakan komunikasi positif dengan orang tua, dan yang tidak kalah penting adalah harapan dari Pak Mentor mengenai apa yang dilakukan hari ini, jangan sampai terkesan sebagai formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban, tetapi yang paling penting adalah berkelanjutan. Oleh karena itu nanti di item laporan ada satu item yang penting, yaitu rencana tindak lanjut. Baik, yang kami hormati Pak Afgan sebagai host yang memfasilitasi kita dari kemarin hingga hari ini. Kemudian yang kami banggakan Pak Christian Daud. Baik, saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Hari-hari ini sebenarnya kerinduan akan sekolah ini semakin memuncak. Bukan hanya muridnya, orang tuanya juga. Kalau orang Jepang bilang begini, nandasa ajar anak di rumah ini nandasa. Orang tua murid agak kesulitan sebenarnya. Oleh karena itu kerinduan akan sekolah ini memang luar biasa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga anak-anak kembali bisa belajar di sekolah. Berikut ke Pak Christian. Pak Christian tadi sudah melaporkan, kemudian sudah disampaikan oleh mentor testimoni-testimoni, karena yang menyaksikan langsung pelaksanaan aktualisasi di lapangan ini adalah mentor. Oleh karena itu yang paling kami percaya di sini adalah mentor, bahwa yang sudah dilakukan Pak Christian sudah dilakukan dengan baik. Dalam laporan Pak Christian juga sudah menarasikan dengan sangat baik sekali mengenai kegiatan, dan yang paling penting adalah aktualisasi nilainya. Di dalam setiap kegiatan ada nilai di dalamnya, kemudian kontribusi terhadap pencapaian visi misi, termasuk penguatan nilai organisasi. Dan tidak kalah penting yaitu ketika Bapak melakukan analisis dampak. Alhamdulillah di dalam laporan ini saya kira unsur-unsur yang kita harapkan ada semuanya muncul di dalam laporan, termasuk di narasi yang Bapak sampaikan pada saat melaporkan kepada kami. Yang kami ingin tambahkan di dalam laporan ini hanya sedikit. Yang pertama di bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan itu selain disampaikan, biasanya ada 3 hal. Yang pertama, apakah kegiatan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kemudian, apakah kegiatan ini sudah menjawab isu? Itu dijawab di item kesimpulan. Ada bahasa-bahasa atau ada narasi bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sudah menjawab isu. Dan poin yang ketiga, bahwa kegiatan yang dilakukan sudah menerapkan nilai-nilai dasar. Kalau mau ditambahkan dengan hal-hal yang lain, silakan. Yang penting ketiga unsur itu muncul di dalam kesimpulan. Dan berikut adalah rencana tindak lanjut.
rencana tindak lanjut ini adalah salah satu bagian paling penting di laporan ini. Kenapa? Untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Jangan sampai berhenti latsar, berhenti prajabatan, berhenti juga kegiatan dilakukan. Saya kira tidak. Oleh karena itu, di dalam laporan ini dibuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut adalah hal-hal yang kita lakukan setelah pelaksanaan latsar ini selesai. Dilakukan, kemudian bahasanya dibuat konkret dan terukur. Di dalam rencana tindak lanjut yang ditulis Pak Christian Daud, yaitu membuat video edukasi kembali terkait penguatan peran orang tua. Saya kira buat hal lain lagi, kalau kita kan sebelumnya sudah membuat video edukasi mengenai peran orang tua, berikut buat yang lain lagi. Contoh, mungkin buat media pembelajaran online atau metode pembelajaran online, atau apapun itu hal-hal yang menjadi prioritas sekolah untuk dilakukan. Caranya gampang, nanti tinggal konsultasi ke Pak Mentor. Jadi izin Pak Mentor, kalau ada hal-hal yang ingin diselesaikan di sekolah dan masih terkendala, serahkan ke Pak Christian Daud untuk menyelesaikan, untuk dituliskan di dalam rencana tindak lanjut. Supaya gampang Pak Mentor menagih, mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat latsar. Kalau beliau tidak melakukan, Bapak laporkan ke kami, kita tahan sertifikatnya supaya Pak Christian tidak bisa urus 100%. Ya. Canda Pak Christian. Nanti saya kira Pak Christian nanti pasti akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang diajarkan oleh Bapak Ibu Widaswara, sebagaimana nilai-nilai yang sudah disampaikan, diajarkan oleh Bapak Ibu Widaswara. Baik, saya kira itu saja untuk ketambahan. Terakhir saya ingin menyampaikan Pak Christian, akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Apa yang kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan terakhir hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, latihan untuk membuat kegiatan kreatif menyelesaikan isu, kemudian mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah diseminarkan, kemudian mempertanggungjawabkannya kembali seperti hari ini. Ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Aktualisasi sebenarnya bukan di sini, aktualisasi sebenarnya nanti bersama Pak Mentor. Kira itu saja. Terakhir kami menyampaikan terima kasih banyak ke Pak Hilmi sebagai mentor. Terima kasih banyak sudah mengawal aktualisasi ini dengan baik sekali. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Penguji. Jadi yang pertama Pak Christian, kesimpulan yang ketiga tidak ada. Kalau saya lihat kesimpulannya Pak Christian ini membuat laporan. Coba lihat ke poin ketiga. Harusnya itu seberapa efektif gagasan menyelesaikan isu. Itu disimpulkan di situ. Yang terakhir ini tindak lanjut ditambah. Mohon maaf ya kalau saya lihat lampirannya video-video dibuat ini agak ke barat-baratan dia. Coba lihat gambar-gambarnya itu. Coba buat tindak lanjut berikutnya yang bersifat lokal aid. Jadi kerjasamanya dengan lembaga adat. Kira-kira begitu. Ya, supaya akrab dengan orang tua murid yang ada di Lembah Palu, kira-kira begitu ya. Buat rencana tindak lanjutnya nanti dikawal oleh kepala sekolah. Saya kira itu 2 catatan dari penguji. Yang pertama kesimpulan dipertajam, yang kedua rencana tindak lanjut dikonsultasikan dengan mentor hal-hal yang mendesak dibutuhkan oleh sekolah terkait dengan peningkatan peran orang tua. Saya kira itu. Makasih banyak Pak Mentor sudah datang bergabung. Banyak sekali lagi Pak Rian, Pak Afgan, makasih. Saya akhiri pertemuan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kembali Pak Afgan. Baik, terima kasih Pak Rian dan Pak Bahrun. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hilmi SPJ MPD yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Christian Daud. Baik, untuk Pak Christian Daud boleh dimatikan rekamannya.